Ya, Salam. Pada hari ini saya akan sedikit memberikan komentar tentang doa yang disampaikan oleh Paul Zhang pada beberapa hari lalu dalam acara bersama antara Pendeta Mangapul dan beberapa orang lainnya, ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam Zoom tersebut ada juga Pak Yosoteu dan Tamparagi dan beberapa orang lainnya. Dan yang sangat mengagetkan adalah doa dari Paul Zhang, di mana dia berdoa di dalam nama Tuhan Unitarian, Trinitarian, Oneness, dan bahkan yang paling terakhir yang sangat aneh yaitu berdoa di dalam nama Tuhannya Saksi Yehuwa. Nah, saudara-saudara, ini sebenarnya aneh. Di satu sisi Paul Zhang mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi di satu sisi lagi dia mengucapkan di dalam nama Tuhannya Saksi Yehova. Nah, pertanyaannya apakah Tuhannya Saksi Yehova itu sama dengan Tuhannya orang Kristen? Kita ketahui bersama bahwa Saksi Yehova itu sendiri ya menegaskan bahwa menolak dengan mentah-mentah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saksi Yehova percaya bahwa Yesus adalah ciptaan yang pertama, merupakan doktrin yang mereka bangun berdasarkan Kolose 1 ayat 15, meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah. Maka pada saat yang bersamaan, maka Saksi Yehova jelas menolak bahwa Yesus Kristus sepenuhnya adalah Allah. Jadi dalam perspektif Saksi Yehova sebenarnya Yesus itu hanyalah utusan. Dan bisa dikatakan sebenarnya hanya sebagai nabi. Utusan dari Yehuwa. Saksi Yehova hanya percaya bahwa Allah itu adalah Yehuwa. Dalam konteks PL, itu merupakan sebenarnya nama Allah Israel, yaitu YHWH. Dan kalau dibaca banyak perspektif yang berpendapat bahwa YHWH itu cara membacanya Yehova. Tapi sebenarnya saya juga memiliki perspektif lain dan tidak akan menjelaskan pada kesempatan kali ini. Cuman yang paling anehnya adalah menggabungkan dan mencampurkan ya antara Tuhannya Saksi Yehova dan Tuhannya Trinitarian. Ya, Trinitarian adalah Kristen ya yang percaya bahwa Allah itu adalah Tritunggal, ya, 3 pribadi yang esa. Nah, sementara Saksi Yehova jelas jika tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, jelas sekali Saksi Yehova itu pasti menolak doktrin Tritunggal. Ya. Apapun ya perspektifnya, baik apakah dia bersifat sabellianisme, modalisme, atau subordianisme, pastinya Saksi Yehova menolak dan tidak ada dalam golongan itu satupun. Nah, kalau beberapa golongan Kristen ya itu berkisar di situ saja. Misalnya modalisme kan, ya percaya bahwa sebenarnya Allah itu satu pribadi. Demikian juga ada yang subordianisme, percaya bahwa Allah Tritunggal itu bertingkat, ya. Ada yang lebih tinggi, Bapa lebih tinggi, kemudian Anak, kemudian Roh Kudus. Dan ini sebenarnya mirip dengan pandangan teologi dari Erastus Sebdono kalau subordianisme, artinya bertingkat, ada yang lebih tinggi, God major dan God minor, ya, minor God gitu ya. Allah yang lebih kecil, lebih rendah, itu Erastus. Nah, cuman yang anehnya adalah berdoa di dalam nama Tuhannya Saksi Yehova. Nah, pertanyaannya, apakah Saksi Yehova itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, di sini juga merupakan suatu pergulatan, saudara. Kita ketahui bersama bahwa di dalam satu Yohanes berkata bahwa apa? Barang siapa menolak anak, dia menolak Bapa. Dan barang siapa ya tidak menerima anak, dia sebenarnya tidak mengenal Bapa. Barang siapa tidak mengenal anak, dia tidak mengenal Bapa.
Jadi kalau kita clearkan, sebenarnya saksi Yehova itu tidak percaya kepada Yesus Kristus, yaitu anak, sekaligus sebenarnya dia tidak mengenal Allah Bapa. Ini jelas, ini clear dalam doktrin Kristen, ini kita harus jelas. Nah, di satu sisi saya sangat setuju dengan pandangan Pak Esra Soru bahwa kebenaran harus dinyatakan. Ya, kalau memang itu benar, ya kita harus nyatakan benar. Kalau sesat, kita harus nyatakan sesat. Artinya apa? Standarnya apa? Standarnya Alkitab. Ketika kita mau menyatakan bahwa ini ajaran salah, maka kita harus berdasarkan Alkitab. Kalau kita katakan ini benar, maka kita harus nyatakan berdasarkan Alkitab. Jadi kita tanpa ragu, kita harus berani katakan, oh ini sesat, tetapi berdasarkan Alkitab, data Alkitab yang benar-benar digali secara baik. Nah, satu sisi juga saya heran kepada Pak Mangapul Sagala, karena di dalam begitu banyak orang berkumpul dalam satu Zoom itu, hanya dia sendiri yang Trinitarian saya perhatikan. Meskipun pada akhirnya nanti masuk Pak Esra, tetapi kita lihat hanya dia sendiri. Padahal itu Zoom-nya dan bahkan apakah ini adalah suatu permainan ataukah Pak Mangapul itu dijebak oleh begitu banyak orang yang menolak Trinitarian. Di dalam Zoom itu saya melihat, saya sendiri sangat kasihan. Dan bahkan akhirnya Pak Mangapul seperti tidak tajam dalam hal itu. Harusnya Pak Mangapul berkata ya, bahwa baik beberapa orang yang ada di Zoom itu yang menolak Tritunggal, 3 pribadi yang esa itu, mereka adalah sesat dan harus bertobat. Dan harus dipaparkan bukti-buktinya. Pada waktu diskusi itu menghabiskan waktu 1 jam lebih, harusnya dipaparkan bukti-bukti tentang doktrin Tritunggal, 3 pribadi itu yang dinyatakan dalam Alkitab. Itu jelas, sehingga mereka yang menolak Tritunggal itu, yaitu 3 pribadi yang esa itu, mereka harus dinyatakan salah, sesat, dan bahkan harus diajak kembali dan tanpa kompromi. Ya memang sepertinya tegas, tetapi jangan ragu-ragu. Untuk kebenaran jangan ragu-ragu. Nah, oleh sebab itu saya secara pribadi dari channel Injili menegaskan kepada kita bahwa kita harus berpegang teguh pada kebenaran Alkitab. Tritunggal itu adalah kebenaran yang dinyatakan sangat tegas di dalam Alkitab. Dan doanya dari Paul Zhang itu harus kita tolak karena tidak memahami dengan jelas doktrin Kristologi. Saya mendukung apa yang dinyatakan oleh Pak Esra Soru bahwa kebenaran harus dinyatakan. Dan saya harus menyatakan kepada Pak Mangapul Sagala untuk waspada dan hati-hati kepada mereka yang bisa saja menjebak Bapak, sehingga Bapak tidak merasa bahwa Bapak sudah dikeroyok. Demikian. Terima kasih. Salam Injili. Salam.